Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alim sekalian. Terima kasih sudah menonton kembali video ini. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang, sebuah informasi yang mudah-mudahan sangat bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin, punya kondisi sama seperti saya, misalnya kerja di luar kota, tapi punya rumah di kota yang lain. Dalam kondisi ini saya ada rumahnya di Batam, tetapi saya sendiri saat ini tinggal di Jakarta. Nah, apa yang akan saya sampaikan saat ini adalah tentang prosedur bagaimana cara pengambilan sertifikat. Tapi sebelum ke sana saya akan menceritakan mungkin saya beli rumahnya di sekitar tahun 2018, akad kreditnya 2015 maaf. Terus saya cicil ya untuk akad kredit, mungkin kita coba jelaskan di video terpisah proses akad kredit dari mulai kita bayar DP sampai akad kredit. Nah, lalu setelah itu kan kita mulai tiap bulan tuh. Biasanya nanti di tahun kedua atau tahun ketiga akan ada naik, akan ada perubahan. Biasanya kadang setiap tahunnya juga tergantung dengan KPR yang kita ambil. Nah, yang case saya kali ini tuh saya ngambilnya di Bank BTN ya, karena mungkin ada pengalaman yang lain juga, beda bank kadang seringkali akan beda peraturan juga, saya nggak tahu ya, mungkin ya. Nah, di Bank BTN itu saya datang ke sini, harusnya saya tuh bulan November 2023 udah selesai tuh cicilannya, tapi karena saya ada waktu di bulan September, jadi saya istilahnya boom gitu, lunasan di bulan September. Pelunasannya sendiri bisa di kota Jakarta ya, jadi di cabang, kantor cabang di sini, dimanapun, di kota manapun. Jadi nggak harus kantor, nggak harus di kota tempat kita akad, tetapi juga bisa dimanapun. Tetapi di sini informasinya ngurusnya di kantor cabang, jangan di kantor cabang pembantu atau kantor kas gitu, karena biasanya tidak dilayani karena ada form khusus untuk pelunasan itu di kantor cabang, hanya ada di kantor cabang. Nah, nanti kita ke kantor cabang itu datang, saya saranin sih datang ke Bank BTN-nya sebelum jam 8 gitu, karena kan jam bukanya jam 8. Ya mungkin datang jam 7 atau setengah 8, jadi bisa dapat antrian yang lebih awal. Ini sangat bermanfaat sehingga kita tuh pas ngantrinya nggak lama gitu, karena sampai jam setengah 9 aja atau jam 9 biasanya antriannya udah sampai di atas 10 tuh. Nah, kalau pelunasan ini prosesnya sangat cepat ya. Saya waktu itu cuma 1 jam aja, dari jam 8 sampai jam 9 tuh udah selesai. Kita datang, ambil nomor antrian, kita diarahkan ke pembayaran, terus kita bawa buku tabungan, bawa KTP, itu aja sih. Terus pelunasan nanti sama petugas banknya dicek sisa cicilan kita dan denda yang harus dibayar kalau misalnya karena kita percepatan pelunasan. Sudah tuh selesai sampai sana, kita dapat bukti pelunasan. Nah, setelah itu kita punya waktu tuh, misalnya kita pelunasannya itu harus antara tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, selanjutnya kita mulai pengajuan pengambilan sertifikat. Pengajuan pengambilan sertifikat ini, saya waktu itu ngambilnya di tanggal 18. Nah, jangan lewat bulan gitu ya, jangan terlalu jauh juga. Saya nggak tahu sih konsekuensinya apa. Awalnya saya lihat kalau misalnya lebih dari 14 hari itu kena 500.000, tapi ternyata itu tuh kalau misalnya sertifikat kita, misalnya kita dijanjiin tanggal 1 tuh harus diambil, tapi kita baru ngambilnya tuh 15 hari kalender berikutnya atau tanggal 16 gitu. Nah, itu tuh bisa kena 500.000 sebagai apa, sebagai bukti bahwa pembayaran karena sertifikat kita tuh dijaga oleh pihak bank. Nah nah kalau ini kita, saya nggak tahu tenggatnya dari mulai pelunasan sampai pengajuan ya, apa ada denda? Kayaknya sih nggak ada. Nah, saya pelunasan tanggal 4 baru datang ke Batam untuk pengajuan, karena kan itu harus di Batam pengajuannya. Saya datang di tanggal 18, jadi ya 14 hari kalender berikutnya sih. Nah, yang ini di tanggal 18-nya itu saya datang tuh jam setengah 9. Jam setengah 9 aja antrian tuh udah nomor 17. Nah, untuk proses pengajuan dan pengambilan ini, rekan talim sekalian, itu tuh agak agak lama ya. Kalau kalau di sini kebetulan yang saya alami itu agak lama karena petugasnya ada 2, 3 orang. Ada 3 orang katanya, tapi yang 1 orang lagi training, jadi cuma 2 orang. Dan dalam waktu 1 jam itu saya lihat cuma antara 3 sampai 4 orang aja. Ya mungkin banyaknya ada 5 orang gitu. Jadi kebayang 17 tuh akan dilayani di jam berapa. Saya datang jam setengah 9, setelah itu saya diminta syarat-syaratnya untuk pengajuan. Kita bawa KTP 2, fotokopi KTP 2 lembar, fotokopi KK 2 lembar, buku tabungan, dan bukti lunas serta materai 2 lembar.
Nah, saya sempat salah tuh, ada komunikasi yang bikin saya memang makin udah datangnya telat, terus makin telat dilayani karena saya nggak bilang bahwa kita tuh dilunasinnya di kota Jakarta gitu. Jadi di kota yang berbeda karena dia akan ngecek ngecek sistemnya di kota tersebut. Dia nganggapnya kita pelunasannya ini di Batam gitu. Jadi kayaknya dia ngeceknya di Batam, kayaknya sampai 2 kali dicek. Akhirnya begitu dia lihat bukti bayarnya tertulis Jakarta, dia baru ngeh bahwa saya pelunasannya di Jakarta. Akhirnya setelah itu cuma 5 menit aja saya dipanggil, saya dikasih tanggal pengambilannya. Nah, tanggal pengambilannya ini antara 4 sampai 5 hari kerja. Jadi saya waktu itu tanggal 14 datang, tanggal 18 datang, tanggal 22 itu hari Jumatnya, 4 hari kerja setelah saya pengajuan itu saya udah bisa ngambil. Nah, kita dikasih tuh waktu 14 hari dari tanggal 4 hari setelah kita pengajuan, nah tambah 14 hari itu waktu untuk kita ngambil tuh. Kalau lewat 14 hari itu kita akan kena cas 500.000. Terus ada beberapa prasyarat lain sih, kayak misalnya kalau misalnya kita ngambilnya itu pakai pakai ini ya, kayak pakai surat kuasa notaris, ternyata ada bisa kayak gitu, itu kena cas juga 250 kalau nggak salah. Terus ada kondisi-kondisi lain lah. Di sana saya udah sempat tegang tuh, tegangnya karena ternyata ada beberapa yang punya mau ngambil sertifikat ini bermasalah. Telisik punya telisik, ternyata kadang ada aja sih, kayak misalnya UTO-nya kalau di Batam itu belum turun dari notarisnya, jadi belum dikirim ke bank. Ada yang dia tangan kedua atau tangan ketiga. Ada beberapa case lain sih yang sehingga katanya sih dia bilang udah sampai nunggu 2 bulan gitu sertifikatnya baru bisa diambil. Ada yang sampai 2 tahun 3 tahun dia cuma pegang AJB aja, sertifikatnya belum turun juga. Entah ada apakah memang seperti itu, saya juga nggak ngelarifikasi langsung sih, itu lebih dari obrolan aja selama kita nunggu kan. Saya nunggu dari jam setengah 9 pagi baru selesai itu jam 3 sore. Nah, 4 hari berikutnya saya datang lagi ke sana. Saya sangat pagi, jam 7 kurang saya udah di sana. Ternyata udah ada 3 orang yang nunggu. Alhamdulillahnya hari ini nggak terlalu banyak tuh. Ternyata bener juga tuh. Jam setengah 9 orang langsung boom. Ada sekitar 20 orang yang datang. Jadi rata-rata mereka datang tuh jam setengah 9 gitu. Jadi nunggu dibuka dulu banknya. Padahal lebih baik jam 7 datang sehingga kita bisa cepet-cepetan datang ke security-nya. Nah, kita kebetulan dapat antrian nomor 4. Saya datang jam 7, nunggu sampai jam 8. Jam 8 saya nunggu. 2 jam berikutnya saya baru dipanggil tuh sekitar 1,5 jam lah. Jadi secara si adminnya itu dia akan ngambil ke dalam, nyari itu sekitar 15 sampai 30 menit, sekitar 3 sertifikat gitu. Jadi dia ngambil ke dalam, ngambil 3 sertifikat. Jadi ya karena saya nomor 4 jadinya saya ikut batch yang berikutnya. Padahal ya mungkin ya saran saya sih mungkin ditambah tuh bagian sana kan, kayak kalau saya waktu pembayaran tellernya ada cukup banyak gitu ya, di teller customer service juga sangat bagus. Nah, yang pengambilan sertifikat ini saya sangat sayang sekali sih. Saya rasa jumlah 2 atau 3 orang itu kurang ya. Saya orang proses gitu ya. Tapi proses di factory gitu, dan saya rasa sih pendekatan sama gitu. Kita lihat takt time-nya. Jadi kayaknya udah tahu juga lah teoriin, kayak misalnya kita lihat takt time-nya, rata-rata kedatangan pengunjung itu setiap jamnya berapa atau setiap harinya berapa, dan waktu pelayanannya setiap orang itu berapa jam. Nah, sehingga diputuskan di sana perlu orang berapa jam untuk target pemenuhan lead time-nya berapa gitu. Supaya ya sayang juga kita nunggu di sana 2 jam gitu, padahal apalagi yang nomor 17 waktu saya pengajuan tuh sampai 29 gitu. Sampai 29 nomor antrian. Jadi akan ada sangat bottleneck gitu. Kadang orang baru dilayaninnya pas sore-sore. Nah, itu sih informasinya. Alhamdulillah sertifikatnya udah di tangan. Cuma ternyata saya masih harus ngurus ini nih, harus ngurus roya, penghapusan roya. Nah, ternyata saya harus ke BTN. Nah, waktu pengambilan pun saya harus bayar 250 ya untuk surat penghapusan roya ini. Padahal dia aja surat aja sih, tapi kenapa 250.000 ya, I don't know. Tapi memang katanya itu biayanya segitu, jadi kita bayar plus ya mungkin waktu di sana ada waktu juga. Jadi ada surat penghapusan roya, terus saya ke Sekupang tuh, ke kantor BPN. Ternyata kalau saya lihat di YouTube itu ada yang cuma 2 jam selesai gitu. Ternyata pas saya ke sana 4 hari ya. Jadi dan ya untungnya sih hak penghapusan roya ini nggak wajib sekarang ya. Jadi kalau misalnya kita mau jual tuh baru kita harus datang ke BPN. Nah, kenapa harus menghapus hak roya ini? Karena nanti bisa terkendala saat kita mau jual, saat kita mau bikin AJB gitu. Nah, royanya harus dihapus dulu tuh
dari di data BPN. Katanya sih kenapa sampai 4 hari Mas, ini kan cuman kata BTN itu, kata bank itu cuma dicoret doang gitu. Tapi ternyata ya kita harus cek surat tanahnya dulu, diupdate di database-nya BPN gitu. Itu yang bikin dia sampai 4 hari. Iya, itu sih. Ya mudah-mudahan rumahnya berkah dan rumah Anda juga yang lagi punya kendala tentang pengurusan surat-surat, mudah-mudahan bisa terbantu dengan informasi ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya untuk sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.